Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan review untuk salah satu anak usaha Astra Internasional yaitu Astra Agro Lestari dengan kode emiten ALI. Perusahaan ini memulai industri perkebunan di Indonesia lebih dari 30 tahun yang lalu. Awalnya memulai dengan perkebunan singkong. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan perkebunan karet, kemudian dilanjutkan dengan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Dan saat ini perusahaan ini sudah berkembang menjadi perusahaan terbesar dan terbaik untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total luas 286.877 hektar. Oke, selanjutnya kita coba lihat di aplikasi Stockbit ya. Ini kita lihat profilnya bahwa Astra ini bergerak dalam bidang pertanian seperti tadi, dan untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut, perseroan menjalankan beberapa kegiatan usaha. Menghadapi tantangan di masa mendatang, perseroan memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk financial performance-nya ALI. Kita lihat secara income statement tahunannya, terlihat bahwa di 2020 ini ada peningkatan revenue di sekitar 18 triliun, 81. Ini meningkat dari tahun sebelumnya 17,45 triliun. Nah, secara net income kita lihat juga bahwa di 2020 ada peningkatan sekitar 0,83 triliun dibandingkan dengan pendapat net income di 2019 yang sekitar 0,2. Nah, secara net marginnya juga dari 2019 ke 2020 juga ada peningkatan. Di 2019 di bawah 2%, kemudian 2020 naik menjadi 4,4%. Lalu untuk balance sheet-nya kita lihat bahwa total asetnya di 2020 sekitar 27,78 triliun. Ini naik dari 2019 yang hanya 26,97 triliun. Dan memang dari tahun ke tahun 2017 hingga 2020 ini asetnya juga meningkat. Kemudian untuk total liability-nya terlihat bahwa di 2020 ini ada peningkatan menjadi 8,53 triliun, meningkat dari 8 triliun di 2019. Kemudian untuk debt equity rasionya terjadi penurunan di 2020 menjadi 0,3 dibandingkan 2019 yang 0,31. Lalu kita lihat untuk cash flow-nya secara tahun ke tahun. Terlihat bahwa operating cash flow-nya di 2020 juga meningkat menjadi 2,32 triliun dibandingkan di 2019 1,29 triliun. Lalu untuk investing outflow-nya terjadi pengurangan menjadi 1 triliun dibandingkan 2019 yang sekitar 1,31 triliun untuk outflow-nya, outflow investing. Sedangkan untuk outflow financing terlihat bahwa 2020 ini meningkat menjadi 0,77 triliun dibandingkan di 2019 terjadi inflow untuk financing-nya. Lalu kita coba lihat untuk quarterly performance untuk income statement di 2020 ya. Terlihat bahwa memang di 2020 secara akumulasi tadi ada kenaikan revenue, dan kita lihat di quarterly bahwa dari awal quarter 4,8 triliun turun
sedikit menjadi 4,28 triliun, kemudian turun lagi 4,24 triliun, dan naik signifikan di Q4 2020 menjadi 5,48 triliun. Sedangkan untuk net income-nya juga stabil dari 0,37 di awal Q1 menjadi 0,25 di Q4 2020. Nah, untuk net marginnya di awal tahun sekitar 7,7%, kemudian di akhir Q4 2020 menjadi 4,6%. Nah, ini kalau dilihat secara balance sheet harusnya sama dengan tahunannya di 27,78 di akhir tahun 2020. Lalu untuk cash flow-nya kita lihat di quarterly, secara quarterly di 2020, di Q1, Q2, dan Q3 cash flow-nya positif, operating cash flow-nya, tapi di Q4 2020 terjadi penurunan operating cash flow. Sedangkan untuk financing-nya terlihat outflow financing tertinggi pada Q2 2020 dan justru inflow untuk financing-nya terjadi pada awal Q1 2020 yaitu 0,44. Sedangkan untuk investing-nya secara quarter ke quarter terlihat ada investing outflow dari 0,19 triliun menjadi 0,38 triliun di Q4 2020. Jadi memang konsisten untuk melakukan investasi perusahaan Astra Agrolestari ini. Nah, selanjutnya kita lihat untuk PE Standard Deviation Band. Nah, ini kita lihat bahwa secara current PE ratio-nya AL ini di 25,07 dengan standar PE atau rata-rata PE selama 3 tahun terakhir adalah 28,27. Sedangkan PE rata-rata di 5 tahun terakhir di 24,88, kemudian PE rata-rata di 10 tahun terakhir di 20,32. Oke, selanjutnya kita lihat untuk PBV-nya, bahwa di current PBV-nya 1,1, kemudian rata-rata PBV di 3 tahun terakhir 1,14. Sedangkan untuk PBV rata-rata di 5 tahun terakhir adalah 1,4, kemudian PBV rata-rata di 10 tahun terakhir adalah 2,71. Selanjutnya kita lihat untuk key statistik atau rasio-rasio keuangan terkait AAL ini. Ini tadi kita lihat untuk net income sudah terlihat bahwa di 2020 net income-nya 0,8 triliun. Kemudian market cap untuk AAL ini adalah 20,8 triliun dengan saham yang beredar sekitar 1,9 miliar. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Seperti tadi kita review bahwa current PE ratio adalah 25,07, kemudian current price to book value-nya 1,11. Nah, untuk per share-nya terlihat bahwa earning per share-nya adalah 432,8. Kemudian current book value per share-nya 9.743. Nah, untuk profitability-nya terlihat bahwa AL ini selalu positif untuk return on asset-nya, return on equity, kemudian gross profit margin, operating profit margin, hingga net profit margin. Terakhir, net profit margin-nya adalah 4,6. Sedangkan return on asset-nya 3%, kemudian return on equity 4,4%. Nah, bagi para investor yang memang mengandalkan dividen dari investasinya di saham-saham Indonesia, ini kita lihat bahwa dividen AL ini adalah Rp91 per lembar saham dengan payout ratio-nya 83,0% dengan dividen yield-nya 0,8%. Dan pembagian dividen terakhir adalah 8 Oktober 2020.
Dengan dividen yield yang cuma 0,8% ini kemungkinan tidak terlalu menarik ya bagi para investor yang mengejar dividen, karena biasanya para investor mengejar dividen di atas 4 atau 5% per tahunnya. Lalu bagaimana dengan price performance untuk AL ini? Jadi ini harga terakhir, harga di penutupan perdagangan saham terakhir AL ini harganya Rp10.850 per lembar saham. Dan di satu hari terakhir terjadi penurunan 200 poin. Kemudian di satu bulan terakhir ada penurunan 75 poin. Nah, kalau kita lihat di 3 bulan terakhir penurunannya 1.225 poin atau minus 10,14%. Sedangkan untuk year to date-nya penurunannya 1.475 poin atau minus 11,97%. Sedangkan untuk 1 tahun terakhir terlihat ada peningkatan 6.120 poin atau 129,39%. Jadi ini memang di awal masa pandemi penurunan saham AL ini sangat tajam. Ini kita lihat bahwa penurunannya hingga di level 4 ribuan. Nah, kalau kita lihat di 3 tahun terakhir sebenarnya saham AL ini pun juga terjadi penurunan ya sekitar 2.150 poin atau minus 16,54%. Bagaimana dengan 5 tahun terakhir juga terlihat bahwa ada penurunan 6.135 poin atau minus 36,12%. Ini kalau kita lihat secara tren ya, memang terlihat bahwa tren saham Astra Agro Lestari ini selama 5 tahun terakhir terjadi penurunan. Ini terlihat downtrend dari titik tertinggi di 16.000 ya di 2016 16.000, kemudian sempat di 17.500 di akhir 2016. Tapi kondisi sekarang ternyata 5 tahun terakhir ini mengalami downtrend, dan bahkan sejak pandemi meskipun ada rebound yang naik signifikan, sepertinya saham AL ini terjadi koreksi kembali di 2021. Mungkin ini dulu untuk video review saham ALI. Nanti setelah ini kita akan review untuk trennya, tren pergerakan harga sahamnya dilihat dari candlestick-nya. Kira-kira proyeksi saham ALI ini di beberapa minggu ke depan akan seperti apa dan tren-tren dari tahun sebelum. Nanti kita juga akan review untuk level support maupun level resisten yang mungkin akan diuji oleh saham AL ini. Oke, saya kira ini dulu. Tolong share, komen, atau like-nya terhadap video ini dan subscribe-nya terhadap channel ini biar teman-teman bisa dapat review saham-saham yang dipasarkan di pasar modal Indonesia. Terima kasih.